Halo teman, selamat pagi berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, teman, gimana kabar kalian pada hari Minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, teman ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas kembali tentang sebuah garapan ya, sebuah garapan yang mana garapan ini tentunya kalian pastinya sudah mendaftar dan juga sudah melakukan mining dari sejak tahun yang lalu. Dan sini kita bahas tentang garapan yang bernama Walk, teman ya. Dan kali ini saya akan membahas karena kita juga ingin mengupdate informasi-informasi apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam grup-grupnya tersebut. Nah, karena kita kan berhubungan masih melakukan mining. Dan di sini banyak sekali yang menanyakan tentang untuk Ruby ini apakah sudah migrasi, Bang? Dan saya sudah KYC, kok belum bisa melakukan migrasi, dan apakah yang menyebabkan migrasi itu belum bisa? Nah, di sini saya pun tunjukkan kepada teman untuk saya sendiri, saat ini belum migrasi juga untuk yang kedua, teman ya. Tetapi untuk yang dulu, sejak adanya peristiwa apa itu dulu, teman ya, itu migrasi sementara ini ditunda untuk menjaga keamanan dari mafia-mafia mungkin, teman ya, mafia-mafia dalam hal peretas-peretas. Nah, untuk saat ini bagi teman-teman yang sudah melakukan KYC, tentunya kalian lakukan saja mining terlebih dahulu, dan untuk mengeceknya nanti seandainya migrasi itu sudah terbuka, itu bisa kalian cek pada bagian mining, pada bagian statistik seperti ini, dan tentunya kalian bisa cari pada bagian user verified bila mana kalian sudah melakukan migrasi, teman. Nah, maksudnya melakukan KYC. Nah, di sini kalian bisa langsung nanti lakukan migrasi bila mana migrasinya ini sudah dibuka. Nah, terakhir saya melakukan migrasi itu histori migrasi di 16 Maret 2025. Nah, kurang lebih berapa sekarang 2026 bulan Agustus, kurang lebih sekitar 1 tahun 5 bulan itu ditunda, teman ya. Terakhir ini di 16 Maret 2025. Nah, seandainya pun kalian nanti membuka dari migrasi ini, bisa kalian klik pada bagian sana dan bisa kalian scroll seperti ini. Nah, misalnya seandainya sampai dengan 38 misalnya, kalian aplikasi saja. Nah, kalau sekarang sistemnya masih maintenance seperti ini, jadi migrasi masih ditunda ya. Nah, misalnya seperti ini, apply. Migration service is done for a few minutes during apa tadi namanya, kita coba ulang kembali. During normal maintenance. Nah, maintenance ini sejak 1 tahun yang lalu. Bisa dibilang ini masih ditunda, teman ya. Nah, di sini kita coba cek pada bagian Ruby Explorer. Untuk saat ini, untuk Ruby Explorer ini masih, kalau saya cek-cek sih masih testnet, teman ya, masih testnet. Karena memang belum ada harga resmi juga. Kalau kalian cari nanti di dalam AI atau ChatGPT itu untuk Ruby Explorer ini masih statusnya testnet, teman ya, karena memang belum bisa dijual di listing, teman ya, apa istilahnya dilistingkan, tapi memiliki blockchain juga, sudah memiliki blockchain tapi blockchain testnet. Nah, jadi untuk tokennya ini kalau bisa dibilang mungkin bandingannya 1:1, teman ya. Apakah nanti wallet ini secara otomatis adalah Ruby yang bisa kita jual atau P2P dengan testnet Ruby. Nah, tetapi bagaimana menurut teman-teman? Apakah untuk mainnet Ruby ini sudah ada atau tidak? Nah, kalau secara kalian cari nanti di AI atau ChatGPT itu masih belum yang namanya mainnet, teman ya, untuk blockchainnya. Nah, untuk lebih memastikannya bisa kalian cari sumber yang lain, teman ya. Nah, di sini kalau kalian lihat untuk Ruby ini terverified di dalam Explorer-nya 60 juta, teman ya, 60 juta token dan sekitar 16%, dan untuk unverified yang belum terverifikasi itu sekitar 293 juta. Nah, untuk di on-chain-nya ini 24 juta, teman ya. Jadi ada di on-chain yang sudah masuk di jaringan 24 juta. Nah, kalau kalian ingin mencari FAQ dan sebagainya ada di sini. Nah, kenapa ini untuk Ruby harganya kemungkinan $2, teman ya. Nah, di sini pun kalau teman-teman yang ingin melakukan pembelian, kalian juga bisa melakukan pembelian. Saya biasanya matok harga sesuai dengan harga di aplikasi, teman ya. Seandainya diperlukan untuk KYC. Nah, di sini
Kenapa ini $2? Ini kemungkinannya seperti ini teman ya, karena berdasarkan dari ekosistem di dalam Ruby ini. Intinya kalian bisa cari-cari kenapa Ruby ini bisa dihargakan $2 teman ya nantinya. Karena memang di samping miningnya ini cukup sulit teman ya, dan juga butuh KYC dan butuh usaha untuk melakukan mining setiap hari, itu kalian bisa lakukan yang namanya penjualan Ruby dengan harga tersebut. Nah, kalau di dalam Trading Zone kita coba lihat di sini teman ya, ada menu-menunya juga, ada Trading Zone, My Group dan sebagainya. Nah, kalau kita cek di Trading Zone sih belum ada teman ya. Nah, di sini kalau main Trading Zone itu belum ada. Kalau di dalam Explorer-nya itu baru ada sama statistik. Kalau My Group itu adalah teman kita teman ya, teman yang ikutan mining bisa kalian klik remain all gitu. Nah, jadi di sini juga ada fitur Trust Circle. Nah, fitur Trust Circle ini adalah orang-orang kepercayaan yang bisa melakukan banyak dari hasil mining kita yang teman-teman terpercaya lah teman-teman ya. Nah, conversation ini percakapan kita di dalam grup, bisa kalian ikutan grup-grup untuk berbicara atau membuat grup teman ya. Dan di sini kalau kita cek juga di dalam informasi global KYC rule kan juga bisa menjadi validator teman ya. Bisa menjadi validator bila mana kalian sudah melakukan staking 100 KYC, 100 Ruby. Nah, untuk 100 Ruby tersebut bisa kalian beli pada teman, ataukah bisa kalian pinjam, ataukah kalian bisa langsung dari wallet yang kalian miliki. Nah, kalaupun wallet yang kalian miliki itu bisa pada bagian wallet di sini teman ya. Kalian klik wallet, itu nanti akan muncul untuk Ruby kalian di sebelah sini. Nah, ada Ruby Block, inilah bisa diperjualbelikan. Nah, historinya yaitu history tentang hasil dari send dan receive yang kalian lakukan. Nah, hasil dari validator tersebut, kalau kalian menjadi validator itu ada pada bagian story. Nah, jika kalian berhasil untuk melakukan validator atau validasi pada teman kalian, kalian bisa mendapatkan reward 1 Ruby. Nah, coba kita cari dulu teman ya untuk informasi lebihnya dalam global Telegram seperti ini. Kalau kita cek dari percakapan dalam grupnya Ruby, terlihat adanya informasi-informasi yang telah disematkan, dan di sini sepertinya kita baca aja langsung dari informasi yang disematkan, teman ya. Atau kalian bisa nanti lihat-lihat sendiri di dalam grupnya. Nah, di sini banyak yang menanyakan tentang migrasi. Nah, inilah jawaban dari sang moderator, teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini when next migration, kapan migrasi berikutnya. Nah, kalau kita lihat di dalam informasinya, coba kita terjemahkan, teman-teman. Nah, kalau kita cek di dalam jawabannya moderator, belum ada tanggal resmi yang diumumkan. Jadi, mohon bersabar dan tunggu pengumuman resmi. Ketika migrasi pertama dimulai, tim tidak mengumumkan tanggal pasti sebelumnya. Tim pengembang akan melanjutkan migrasi ketika sesuai dengan rencana pengembangan dan keamanan proyek. Nah, jadi sesuai dengan pengembangan dan keamanan proyek, teman ya. Bukan hanya berdasarkan permintaan para penambang. Para penambang mungkin secara alami fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi prioritas tim pengembang adalah kepentingan keseluruhan, stabilitas, keamanan, dan kesuksesan jangka panjang dari jaringan Ruby. Nah, jadi berdasarkan dari analisis pengembang. Nah, di sini kita coba baca lagi informasi-informasinya. Tim pengembang jaringan Ruby masih secara aktif bekerja pada proyek ini. Saat ini Ruby sedang dalam tahap pengembangan dan pengujian atau testnet. Nah, jadi masih dalam tahap pengujian, teman ya. Dengan tim yang fokus pada keamanan, verifikasi identitas pengguna atau KYC, migrasi, infrastruktur dompet, dan persiapan lainnya menuju jaringan utama mainnet. Nah, jadi bisa dipastikan ini belum mainnet. Nah, saat ini belum ada tanggal resmi peluncuran mainnet yang diumumkan. Jadi mohon bersabar dan terus perhatikan pengumuman resmi dari aplikasi dan komunitas. Nah, jadi seperti itu informasinya teman ya. Jadi untuk informasi migrasi seperti itu, informasi untuk mainnetnya belum, jadi masih persiapan. Ini juga terlihat ada informasi-informasi palsu yang menyatakan TGE dan listing. Nah, kalau ada ini adalah fake akun ya. @rubyclick ini adalah fake akun. Jadi kalian jangan terpana tentang informasi tersebut. Nah, di sini juga kalau kalian lihat juga untuk saat ini KYC
Nah, coba kita lihat di sini teman ya. Nah, di sini juga disematkan juga. Nah, kalau kita lihat, undangan KYC tidak hanya tentang berapa banyak RBL yang telah Anda tambang. Memiliki 30 RBL hanyalah persyaratan dasar. Yang sangat penting adalah konsistensi dan aktivitas akun Anda, terutama saat undangan KYC sedang diproses. Sebagai contoh, akun lama dengan 100 RBL tetapi penambangannya tidak aktif, selama beberapa minggu mungkin kurang dipertimbangkan dibandingkan dengan akun aktif dengan RBL yang lebih sedikit. Nah, yang telah mempertahankan aktivitas penambangan harian yang konsisten. Jadi, jangan hanya fokus pada jumlah RBL di akun Anda. Lengkapi profil Anda, tambang setiap hari, dan tetaplah konsisten. Ini yang sangat penting, teman ya. Jadi, kalian itu harus konsisten setiap hari dan lengkapi profil di dalam akun kalian. Misalnya seperti nama, alamat, tempat tinggal, ID, apapun itu, teman ya. Kalian lengkapi aja agar akun Anda terlihat valid dan terlihat aktif. Nah, kalau kalian konsisten melakukan mining, walaupun di bawah 100 penambangannya, nah kurang lebih lah 35 atau 37 atau 40 RBL itu sudah bisa seharusnya mendapatkan undangan KYC. Di samping juga untuk KYC butuh yang namanya token mungkin sekitar 2 RBL atau 2 token dari Ruby ini. Oke teman, itu saja dulu informasi terupdate mungkin yang bisa saya sampaikan dari Ruby Network. Sampai jumpa dan salam cuan. Tetaplah mining konsisten. Semoga undangan KYC di tangan kalian. Maksimalkan. Bye-bye.